Kisah Santo Paulus Rasul. Santo Paulus adalah salah satu yang paling penting dan berpengaruh dari semua orang kudus. Banyak dari tulisannya dimuat dalam kanon Alkitab dan telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gereja sejak abad pertama. Saulus adalah seorang Yahudi Farisi yang juga mewarisi kewarganegaraan Romawi dari ibunya. Saulus atau dalam nama Romawinya yang dipanggil Paulus hidup pada zaman Yesus. Tetapi sejauh yang kita ketahui, mereka tidak pernah bertemu muka. Sebagai seorang pemuda, ia adalah seorang Yahudi yang amat fanatik, murid terkasih dari rabi terkemuka di Yerusalem pada masa itu, Gamaliel. Ketika ia telah lebih dewasa, ia mulai menganiaya para pengikut Yesus yang dianggapnya sebagai para penghujat Allah. Saulus mungkin bisa disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kematian martir pertama Santo Stefanus dan atas penganiayaan terhadap jemaat pertama. Kisah ini juga dapat dilihat dalam Injil Kisah Rasul 7 ayat 58 dan Kisah Rasul 8 1-3. Suatu hari Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus. Ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba suatu sinar yang amat terang melingkupi dia. Sementara ia jatuh rebah ke tanah dan menjadi buta. Ia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus menjawab, Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab lagi, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus amat terperanjat dan bingung. Beberapa saat kemudian, ia bertanya, "Apa yang engkau ingin aku lakukan?" Lalu Yesus memintanya untuk melanjutkan perjalanannya ke Damsyik, dan di sana akan dikatakan kepadanya apa yang harus diperbuatnya. Pada saat itulah, melalui kuasa Tuhan, Saulus menerima karunia percaya kepada Yesus. Dalam keadaan lemah dan gemetar, Saulus mengulurkan tangannya untuk meminta pertolongan. Teman-teman seperjalanannya membantunya memasuki kota Damsyik. Sinar yang amat terang itu telah membutakan matanya untuk sementara waktu. Setelah buta matanya, ia kemudian benar-benar dapat melihat kebenaran, dan Yesus telah datang secara pribadi kepadanya, berjumpa dengannya, mengunjunginya, mengundangnya untuk bertobat. Saulus menjadi seorang murid yang amat mengasihi Yesus. Setelah ia dibaptis, yang dipikirkannya hanyalah membantu orang-orang lain untuk mengenal serta mencintai Yesus, Sang Juru Selamat. Hal ini juga dapat kita baca kisahnya dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18 yang ditulis oleh Santo Lukas. Tetapi kisah yang ditulis Santo Lukas ketika Paulus tiba di Roma. Ia berada dalam tahanan rumah menunggu diadili oleh Kaisar Nero, seorang penulis Kristen terkenal pada zaman gereja purba. Tertulian mengisahkan bahwa Paulus dibebaskan setelah pengadilannya yang pertama, tetapi kemudian ia dijebloskan kembali ke dalam penjara. Kali ini ia dijatuhi hukuman mati. Ia wafat sekitar tahun 67 pada masa penganiayaan yang dahsyat terhadap umat Kristen dan pemerintahan Kaisar Nero. Santo Paulus adalah santo pelindung para misionaris, penginjil, penulis, jurnalis, pekerja publik, pembuat tali dan pelana, dan pembuat tenda. Hari rayanya jatuh pada tanggal 29 Juni. Demikian kisah dari Santo Paulus yang melihat terang kebenaran akan Yesus Kristus dan membantu orang lain untuk mengenal dan mencintai Yesus. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.